Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sini, Siti Nur Aini. Nah, hari ini aku mau cerita tentang kegiatan aku mengikuti dietnya dari Katia Aristia. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus ya. Nah, kita mulai dari cerita pas aku kuliah dulu ya, guys. Jadi pada tahun 2018 aku masih kuliah waktu itu semester 5 kalau nggak salah. BB aku tuh 62 kilogram. Itu paling besar ya, 60 sampai 62 kilogram. Nah, singkat cerita, aku memasuki semester akhir 2019-an. Nah, di 2019-an itu karena memang aku sedang mengerjakan skripsi, jadi kerjaan aku hanya bimbingan skripsi, udah gitu revisi, terus makan tidur gitu ya. Jadi BB aku tuh naik banget, guys. Jadi naik 70 kilogram. Nah, udah gitu, aku dari situ tuh awalnya tuh kayak nggak percaya gitu, masa sih aku naik sebesar ini gitu. Tapi ngelihat kayak baju aku kok kayak mengecil, ternyata emang badan aku yang membesar. Terus udah gitu, aku mulai kayak nyari-nyari referensi diet gitu. Terus kayak lagi nyari-nyari pola makan yang baik, terus olahraga dikit-dikit gitu ya guys. Terus udah gitu ternyata BB aku tuh kayak lambat banget buat nurunnya. Jadi kayak setahun itu dari 2019 ke 2020 BB aku tuh cuman turun 5 kilogram sampai BB aku tuh mencapai sebelum aku dia tuh kayak 67 kilogram. Oke, singkat cerita, aku menemukan dietnya ala Katia Aristia. Nah, di dalam diet Katia Aristia yang paling aku seneng itu dia tuh masih menganjurkan buat kita makan nasi, karena aku jujur aja aku merasa aku belum makan. Kalau belum makan nasi Indonesia banget kan guysnya. Nah, udah gitu yang kedua, aku juga suka yang dianjurkan oleh Katia Aristia, yaitu boleh makan kecap ataupun saus. Nah, itu aku suka ya. Dari yang Katia Aristia jelaskan di dalam video itu, aku masih kayak bisa mengikuti dari mulai mengatur pola makan, terus no minyak, no tepung, no gula, dan no santan. Aku masih bisa mengikuti, tapi yang aku bingung tuh di jalan 45 menit setiap hari nonstop. Nah, yang aku bingung itu bukan masalah capeknya atau lama durasinya, bukan, tapi kayak melakukannya aku bisa nggak ya jalan 45 menit setiap hari, sedangkan aku bingung kalau keluar aku kayak malu gitu jalan sendirian mondar-mandir, atau nggak sempat gitu karena setiap hari aku aktivitas di luar gitu ya. Terus ternyata kan bisa di rumah. Nah, yang jadi pertanyaan aku lagi, jalan 45 menit di rumah ngebosenin gak ya? Iya, bosan banget. Ya, sebelumnya kalian harus ada tujuan dulu ya, kenapa kalian ingin melakukan diet ini. Karena jujur aja, alasan itu bisa membuat kalian jadi termotivasi lagi. Misalkan aku melakukan diet ini karena emang atas keinginan aku sendiri, jadi tanpa ada paksaan orang lain. Dan tentunya kalaupun ada hasilnya, yang merasakan puasnya itu kan diri kita sendiri ya. Nah, pada saat berat badan aku 70, lingkar dada aku juga ikut membesarkan ya. Jadi lingkar dada aku tuh jadi 105. Kenapa patokannya di lingkar dada? Karena zaman sekarang kan kalau beli baju online, jadi patokannya tuh pasti di, kalau aku sih pasti di lingkar dada. Jadi aku nggak bakalan berani beli baju yang 105 lingkar dadanya atau 106. Jadi pasti di atas itu 108 atau 110 aku baru berani beli. Nah, setelah setahun berlalu, tanggal 21 Oktober, akhirnya aku memulai melakukan dietnya Katia Aristia. Pada saat mengikuti dietnya Kak Atia Aristia, berat badan aku tuh di 66 sampai 67 dan lingkar dada aku di 102.
Nah, setelah aku mengamati dietnya ala Katia Aristia berminggu-minggu, akhirnya aku mulai mencobanya. Nah, awal aku mencobanya itu, aku memulainya dengan jalan 45 menit nonstop di rumah. Kenapa aku lakuin dari jalan dulu? Karena tadi beban yang aku rasain itu kayak di jalan 45 menit itu di rumah bosen gak gitu ya. Terus aku coba jalan 45 menit di rumah, dan ternyata itu nggak ngebosenin sama sekali. Aku bisa ngelakuin jalan 45 menit itu sambil nonton YouTube, sambil ngerjain tugas, dan lain-lain. Pokoknya melakukan jalan 45 menit tanpa ada rasa bosen. Nah, itu aku cari-cari, aku harus ngapain biar gak bosen, jadi gitu ya. Nah, setelah aku membuat jalan 45 menit di rumah tanpa ngebosenin, selanjutnya keesokan harinya aku langsung mengatur pola makan. Nah, pola makan aku ini disesuaikan dengan kebiasaan aku. Kalian juga nanti bisa menyesuaikan dengan kebiasaan kalian ya. Nah, aku jam 7 itu sarapan, sarapannya putih telur. Jam 10 aku makan cemilan, cemilannya nanti aku jelaskan lagi ya. Jam 2 aku makan nasi, jam 4 aku makan cemilan, dan jam 7 malam aku makan nasi lagi. Jadi ada 5 waktu untuk aku bisa makan. Jadi ini adalah aktivitas sehari-hari aku saat aku melakukan dietnya dari Katia Aristia. Aku selalu melakukan jalan 45 menit ini di rumah ya, nonstop, tanpa berhenti, tanpa keringetan. Kita juga bisa sambil menonton YouTube, memeriksa tugas, atau melakukan hal-hal yang tidak membuat kita bosan ya. Nah, kalau hari Minggu biasanya aku selalu melakukan jalan 45 menit di rumah biar gak bosan. Nah, ternyata jalan 45 menit ini sangat bagus untuk membangun metabolisme tubuh kita. Sehingga dengan sendirinya tubuh kita bisa membakar lemak secara maksimal. Setiap hari, tepat jam 7 pagi, aku sarapan. 2 minggu pertama itu aku masih mengkonsumsi 2 butir telur, tapi yang satu aku tidak makan kuningnya. Dan minggu ketiga dan keempat, aku hanya makan putih telur 1 butir. Nah, aku nggak pernah ganti untuk sarapannya karena ini memang rendah kalori banget, dan kalau kita bosen, kita bisa menambahkan kecap ataupun saus ya. Nah, untuk cemilannya jam 10 pagi dan jam 4 sore aku selalu mengkonsumsi Belvita. Kenapa aku pilih Belvita? Karena di sini per sajian segini di dalamnya sudah ada sajian per 20 gram. Jadi kita gampang untuk membawanya dan sudah ada takarannya gitu. Nah, kalau kita bosan, di sini juga Belvita mempunyai banyak varian rasa. Salah satunya ada pisang sereal, madu coklat, dan susu sereal. Untuk makan jam 2 dan jam 7 malam aku selalu mengkonsumsi dada ayam. Nah, ini dada ayam biasanya aku beli seminggu sekali. Sekali beli itu 1,5 kilogram. Nah, ini cukup untuk 1 minggu. Pada awal diet 2 minggu pertama, aku memasukkan nasi. Nasinya itu 5 sendok makan dan dikurangi setiap 2 minggu sekali. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ngelakuinnya dari mana dulu, ngapain dulu, aku saranin untuk mencoba dulu ya. Mencoba semampunya dari jalan 45 menit, terus mengatur pola makan. Nah, cobain dulu sehari 2 hari. Nanti kalau sudah dicobain pasti kayak rasa, oh aku bisa nih hari ini, besok juga aku harus bisa. Nah, terus dilanjutin. Nah, target aku juga, aku ingin melakukan diet ini minimal 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena menurut dari pendapatnya Katia dan dokternya Katia, 2 bulan itu bisa mencegah berat badan kita tuh yoyo. Jadi tidak naik turun gitu ya teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya, Kak, kok berat badannya cuman sedikit sih yang turun gitu ya. Nah, menurut aku segini aja udah alhamdulillah ya, karena kalau dibandingkan dengan yang aku lakuin kayak tahun 2019 sampai 2020, kayak
cuman 5 kilogram, sama seperti yang aku lakuin sebulan ini gitu. Nah, selain karena tubuh kita berbeda-beda ya guys, jadi aku juga pernah melakukan cheating. Jadi cheating itu memasukkan makanan yang bukan dari jadwal kita, atau bukan makanan yang kita jadwalkan tapi kita memakannya. Nah, itu dikatakan cheating. Nah, ada lagi, misalkan jadwal sarapan kita jam 7 pas ya. Nah, kita baru sarapan jam setengah 8. Nah, itu juga bisa dikatakan cheating. Karena di sini toleransinya itu lebih lambat 5 menit atau lebih cepat 5 menit. Nah, itu baru tidak dikatakan cheating. Kalau lebih dari 5 menit atau lebih cepat dari 5 menit, itu bisa dikatakan cheating. Oke, jadi segitu aja cerita aku kali ini. Aku baru melakukan dietnya Katia Aristia selama 1 bulan. Semoga bulan-bulan berikutnya aku bisa, dan teman-teman juga semoga yang belum mencoba segera bisa mencobanya dan segera berhasil. Amin. Nah, oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel aku supaya kita saling memotivasi dan berbagi informasi. Oke, terima kasih kalian sudah mampir ke channel aku. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.